Halo Sobat Tani Muda, selamat datang di podcast Agritalk, di mana ruang mengobrol seputar tani muda dunia modern. Dengan saya sendiri Muhammad Zainal Ilmi dan rekan Saya Fibrika Naruta Cahya. Saya Laura Natisadi Vandoren. kami dari kelompok satu, di mana kami akan memulai podcast Agritalk tentang bibit yang baik adalah awal hasil panen yang melimpah. Hari ini kita bakal ngobrol langsung dengan Mas Yosi. Boleh perkenalkan dirinya Mas? Halo, perkenalkan nama saya Yosia Abner Bisalel. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di podcast kita. Untuk memulai perbincangan kita hari ini, saya ingin tahu nih, ceritakan sedikit tentang kegiatan Mas di bidang pertanian, khususnya dalam pembibitan kentang ini. Jadi di pembibitan kentang ini saya sudah mulai dari 2019 ketika awal saya mulai kuliah tentang benih dan kentang. Mungkin itu sih awal dari kegiatan pertanian yang sampai saat ini bisa melakukan produksi benih kentang unggul. Mungkin seperti itu. Tapi masnya bisa tanaman-tanaman lain juga ya, masnya kan lulusan OB. Kenapa sih masnya jadi akhirnya saya lebih memilih kentang deh gitu untuk saya tanamin gitu, dan mungkin Mas Yosi juga memperdalamnya gitu. Kenapa jadi memilih gitu Mas? Kenapa memilih kentang? Karena memang kentang ini salah satu komoditas utamanya Kota Batu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, di Jawa Timur ini salah satu sentra kentang itu ya di daerah kami nih, di daerah Sumber Brantas. Dan salah satu komoditas unggulannya Kota Batu. Dan secara ekonomi pun daripada komoditas yang lain, kentang ini lagi naik. Punya tantangan ya Mas. Betul, penyakit. Ya, itu sudah pasti ya. Itu semuanya ya. Ya, betul. Karena memang hama penyakit kentang, terutama kentang kan tanaman yang kalau menurut saya punya jumlah patogen atau penyakit yang banyak. Nah, jadi secara budidaya memang kentang itu agak sulit dibandingkan dengan komoditas yang lain. Betul. Jadi terutama di daerah kami yang dia punya kelembapan tinggi dengan suhu yang rendah itu biasanya serangan penyakitnya tinggi. Dan biasanya ketika tidak dirawat dengan baik, itu kami tidak akan panen. Dan itu bisa mungkin 70% menurunkan menurunkan hasil ekonominya. Jadi itu sudah termasuk gagal panen kan kalau 70% tanaman rusak. Itu mungkin tantangan pertama. Terus kalau tantangan kedua terkait dengan harga pasar. Harga pasar itu kalau di kentang itu biasanya kadang-kala fluktuatif, tapi cenderung lebih stabil daripada komoditas lain seperti cabai, tomat itu kan dia fluktuatif banget. Tapi kentang itu biasanya juga kayak hari ini harganya 10.000. Ya mungkin secara HPP memang sudah melebihi HPP, tapi laba yang didapat itu sangat tipis kayak gitulah. Itu ya tantangan yang kedua. Tantangannya. Betul. Dan tantangan yang ketiga mungkin dari cuaca. Saat ini yang paling susah itu karena kita nggak bisa prediksi cuaca, iklim. Jadi biasanya kami secara budidaya kami nggak tahu apakah nanti kan kentang itu sebenarnya dia tidak terlalu suka air. Harusnya ditanam di kemarau. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sebelumnya kan harusnya sudah kemarau, tapi ketika kita tanam ternyata masih ada hujan. Nah, itu salah satu tantangan terbesar yang paling spesifik mungkin ya. Itu terkait dengan iklim dan cuaca. Ini bagaimana pengalaman Mas Yosi dalam mendapatkan atau mengikuti penyuluhan pertanian yang berkaitan dengan bibit kentang? Oke. Selama ini memang dari dinas terkait ya, terutama dinas pertanian memang sudah lagi gencar-gencarnya melakukan pelatihan terkait dengan budaya pertanian, terutama terkait dengan pembibitan. Sudah beberapa kali ikut pelatihan terkait dengan pembuatan bibit kentang yang mulai dari laboratorium sampai dengan lahan, dan kami juga sempat mengunjungi beberapa instansi yang memang mereka bertanggung jawab untuk regulasinya. Yang kami rasakan memang sangat membantu karena memang itu menjadi pondasi lah istilahnya, karena memang selama ini kami nggak tahu gimana cara melakukan produksi kentang yang benar, terus bagaimana cara
terkait dengan legalitasnya selama proses pelatihan yang sudah saya ikuti, memang di situ dipaparkan gimana cara good agriculture practice-nya. Jadi gimana cara budidaya yang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menyediakan lahan sehingga nanti dia sesuai dengan regulasinya. Ya memang kalau diikuti memang agak panjang secara birokrasi, tapi memang itu sangat membantu kami sehingga nanti kami bisa memastikan produk yang kami hasilkan itu sesuai dengan standar perbandingannya Indonesia. Mungkin Mas Yosi sendiri nih bagaimana sih Mas kondisi petani atau pelaku usaha bibit kentang saat ini di Indonesia? Apakah sudah berkembang pesat atau masih banyak menghadapi banyak tantangan di lapangan? Kayaknya kalau yang Indonesia tuh terlalu luas deh Mas ya. ya. Di daerah Kota Batu aja deh mungkin gitu. Oke. Kalau ini untuk pengusaha bibit kentang ya. Bibit kentang aja. Oke. Kalau di daerah Kota Batu, usaha bibit kentang itu masih sangat sedikit ya. Oh. Karena memang biasanya kalau di Kota Batu ini ada kendala terkait dengan regulasi. Itu yang pertama. Karena memang di Kota Batu ini ada salah satu hama yang dia itu bisa mempengaruhi kualitas dari si benihnya. Nah, jadi agak lebih strict daripada di daerah-daerah seperti Bromo, bahkan seperti Jawa Tengah atau Jawa Barat, seperti itu. Dan pelaku perbenihan saat ini mungkin masih bisa dihitung jari ya. Dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa saya pada akhirnya setelah lulus ini mau merintis pembuatan laboratorium kultur, terus pembibitan untuk benih kentang dan lain sebagainya. Itu karena memang kebutuhan sangat tinggi saat ini dan pelaku pembuatan benih itu sangat terbatas. Dan mungkin bisa di salah satu gambaran untuk teman-teman. Di sini itu cuma mungkin bisa dihitung ada hanya 4 atau 5 pembenih di sini. Sedangkan lahan tanam untuk sumber berantas sendiri ya, belum dari di dalam Kota Batu, itu sekitar 400 hektar untuk per tahunnya. Untuk tanaman kentang. Itu Jadi per tahun ya? per gitu. tahun. Oh. Per tahun itu sekitar 400 sekian hektar. Dan itu sudah hampir sekitar 80 sampai 90% lahan pertanian kami di sumber berantas. Itu bisa bisa dibayangkan aja kalau demand-nya segitu besarnya, tapi suplainya sedikit ya. Sampai sekarang pun kami masih berusaha untuk melakukan kaderisasi terhadap teman-teman petani muda sehingga nantinya kami bisa menyediakan benih itu untuk kebutuhan kami sendiri dulu lah. Dan kalau untuk jangka panjangnya ya kami ingin jadi salah satu bukan pionir sih, salah satu pembibit kentang yang ya mungkin bisa besar di Jawa Timur karena memang di Jawa Timur pun sangat terbatas pembibit kentang itu. Ya di Bromo ada, di Pasuruan ada, di Probolinggo ada, tapi memang masih sangat terbatas seperti itu. Tadi kan Mas Yose bilang nih kan tadi ada salah satu penyakit dari kentang yang mungkin sangat berdampak banget nih buat bibit kentang. Nah, mungkin sobat-sobat tani juga nih ada yang kepo juga kan terkait bagaimana sih Mas Yosi mungkin ada cara antisipasi gitu buat mengantisipasi si hama ini biar nggak kena si kentang tuh gimana sih Mas Yosi? Oke, sebenarnya dalam teknik budidaya itu nanti ada 3 hal penting. Ya, sama kayak jurusan kita, hama, terus tanah, sama cara budidaya kita. Nah, kalau secara paling gampang atau cara preventifnya adalah yang pertama gunakan benih unggul dulu. Yang dia memang nanti punya ketahanan terhadap penyakit. Karena kalau teman-teman tahu sekarang situasinya adalah petani itu menggunakan benih yang sudah digunakan secara turun-menurun. Dan di situ sudah ada akumulasi penyakit di dalam tanaman kentangnya. Nah, ketika itu ditanam lagi, pasti karena dia tidak tahan, penyakit itu akan menyerang si kentangnya. Nah, tapi ketika teman-teman menggunakan benih unggul yang dia itu bebas virus, bebas penyakit, itu pasti
tingkat serangannya akan lebih rendah. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, manajemen lahannya, mengurangi penggunaan pupuk kimia, terus menggunakan itu tadi agensi hayati, bakteri, jamur, mikorizа yang dia nanti bisa membantu perakaran dan tumbuhnya tanaman. Karena nanti si bakteri dan jamur itu selain jadi agen untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, dia juga melindungi dari penyakit itu tadi. Dan yang terakhir, ya ini gimana cara budidaya kita. Sebisa mungkin nanti kalau misalkan nanam, jangan sampai terekspos dengan tanaman yang dia tidak segenerasi. Maksudnya adalah misalkan teman-teman pakai benih unggul baru, itu jangan sampai tercampur dengan benih yang sudah ditanam beberapa kali. Karena nanti dia akan nular. Mungkin secara preventifnya itu sih. Kalau untuk mengurangi serangan dari penyakitnya kentang. Oh gitu. Oke Mas, kalau begitu menurut Mas Yosi sendiri nih, bentuk atau materi penyuluhan seperti apa yang paling penting nih diberikan kepada petani kentang saat ini? Apakah lebih dibutuhkan pelatihan teknis atau seperti cara memilih atau memperbanyak bibit unggul atau malah justru materi tentang pemasaran dan manajemen usaha tani gitu? Mungkin yang paling penting adalah pengelolaan agroekosistem ya. Jadi malah ke bagaimana petani itu melakukan pengelolaan terhadap lingkungan pertanian mereka. Karena kan kalau secara pengelolaan biasanya itu dilakukan sepanjang tahun kan. Apalagi petani Indonesia kan tidak kenal yang namanya eh, musim dingin, sehingga nanti tanahnya akan ditanami sepanjang tahun. Nah, di situ kita harus melakukan edukasi terkait dengan gimana sih cara manajemen ekosistem yang baik. Karena memang kalau untuk sebelum ke perbenihan, harusnya teman-teman petani harus tahu dulu gimana sih realnya di lapangan, apa yang terjadi yang mengakibatkan tanaman mereka itu tidak bisa tumbuh dengan baik, terus bagaimana cara mengelolanya, cara memperbaiki tanaman yang tidak bisa tumbuh dengan baik, tanahnya dan lain sebagainya. Jadi pengelolaan agroekosistem itu jadi titik kritis dan yang paling urgensi sih harusnya, yang harus diberikan kepada petani. Ya itu, Oke, luar biasa nih Mas Yosi nih. Oke Mas, pertanyaan terakhir nih. boleh. Sebagai Mas Yosi nih, sebagai petani yang sangat inovatif yang sudah sukses mungkin ya, amin ya, Amin. dalam mengembangkan bibit kentang yang unggul. Apa sih pesan Mas Yosi nih? Atau motivasi Mas Yosi untuk generasi muda agribisnis atau tentang dunia pertanian yang lainnya yang ingin mencoba terjun di bidang bibit kentang Kentang. mungkin ada pesan nggak atau motivasi yang harus dilakukan nih untuk sobat tani yang mungkin ingin Oke. Mungkin pesannya sederhana ya, jangan takut bertani. Karena memang mungkin sekarang ini stigma tentang bertani itu susah, itu sudah tidak ada teman-teman. Karena kita sudah dibantu dengan mesin dan lain sebagainya. Jadi dan kita sebagai bangsa yang besar, 2045 kan kita punya bonus demografi ya. Jadi ada banyak mulut yang harus diberi makan. Jadi ya itu salah satunya, jangan takut secara ekonomi, jangan takut secara pengalaman, karena pada akhirnya tanpa petani kita tidak akan bisa makan teman-teman. Jadi kalau mau terjun ke pertanian, gas saja, jangan takut gitu ya, betul, jangan kasih kendor. Luar biasa nih Mas Yosi, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi begitulah guys. Banyak banget nih ilmu dan inspirasi yang kita dapatkan bisa diambil dari pengalamannya Mas Yosi nih. Terima kasih ya Mas Yosi nih untuk pengalamannya nih, untuk kita sobat tani juga nih yang ingin terjun ke bidang pertanian terutama di pengolahan bibit kentang. Oke, mungkin segitu saja nih guys podcast kita kali ini. Dan saya Zainal Ilmi. Saya Fibri Kanaruta Cahya. Saya Laura Natisa Divandaya. Dan saya Yosia Abdul Jalil. Terima kasih guys. Ya, Jangan terima lupa kasih. setiap panen yang hebat dimulai dari bibit yang berkualitas. Sampai jumpa.
Jadi guys, dari obrolan kita bareng Mas Yosi tadi, bisa kita ambil pelajaran kalau bibit unggul itu kunci utama suksesnya budidaya kentang. Dan tantangan petani sekarang ada penyakit tanaman, kualitas bibit, dan pemasaran. Makanya, petani harus lebih teliti, pilih bibit, sering ikut penyuluhan pertanian, dan jangan ragu buat pakai teknologi atau media sosial untuk promosi. Kalau itu dilakukan, usaha pembibitan kentang bisa makin maju dan pastinya lebih menguntungkan.